sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak ditinggalkan, sholat, semua dan segala macam. Tapi ada beberapa hal yang kita kurangi, seperti guru dari luar, kita stop. Ya, ini sebelum mereka datang sudah kita stop. Kembali munculnya klaster baru penularan COVID-19 di kota Lubuk Linggau, yakni di Pondok Pesantren Arisalah. Jumlah santri Pondok Pesantren Arisalah Lubuk Linggau yang positif COVID-19 sebanyak 15 orang. Sementara jumlah yang diswab 72 orang, 22 orang negatif, sisanya 35 orang masih menunggu hasil uji lab di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Lubuk Linggau Hajah Dalela dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Arisalah menjelaskan, awalnya pihaknya bersama Puskesmas Citra Medika melakukan pemeriksaan kesehatan santri. Mereka mengecek kesehatan anak-anak yang ada keluhan di klinik. Kemudian dilakukan swab. Hasilnya diketahui ada satu yang positif, sehingga dilakukan tracking dan dilakukan swab 49 santri. Bahkan kini total sudah diswab 72 orang. Yang keluar hasil 37. Positif 15 santri, negatif 22. Semua santri positif sudah ditempatkan di tempat isolasi, yakni di rumah sehat dalam kompleks pondok pesantren. Sehubungan dengan adanya kasus yang terjadi kepada anak-anak santri yang berada di Pondok Pesantren Arisalah. Pada tanggal 8 September, itu hari Selasa kemarin, saya dari Dinas Kesehatan dan bersama Kapus Citra Medika, saya mendapat perintah dari Kepala Dinas untuk datang ke Pondok Pesantren untuk mengecek anak-anak yang ada di pondok sini. Tujuan utama kami adalah untuk kesehatan anak-anak yang ada di pondok pesantren. Dalam hal ini terutama yang ada kaitannya dengan masalah COVID ini. Pada awal kami datang, kami mengecek anak-anak yang punya keluhan, yang ada gejala. Yang ada keluhan itu melalui di klinik, kami bersama dokter melihat kondisi anak-anak yang punya gejala, kami cek. Itu hanya satu yang dapat kami swab. Kemudian hari kedua, besoknya Rabu, dengan hasil yang ada, karena yang satu itu yang di swab itu berhasil positif, besoknya kami swab lagi sebanyak 49 anak santri. Jadi sekarang jumlah anak yang sudah di swab itu sebanyak 72 anak. Yang sudah keluar hasil sebanyak 37. Positif itu ada 22, 15 positif, 22 negatif. Yang lain kita masih menunggu karena hasil karena ini diperiksa di BBLK Palembang. Sedangkan Kepala Puskesmas Citra Medika, Dr. Dwi mengatakan, dengan kondisi ini menjelaskan, santri di pondok pesantren tidak diperbolehkan pulang. Mereka lebih baik berada di pondok pesantren Arisalah yang sudah terisolasi. Pesantren sudah menyiapkan rumah sehat. Jadi nantinya, dan sekarang ini sudah kita laksanakan. Jadi anak yang terkonfirmasi positif itu kita pindahkan, kita isolasi di rumah sehat yang sudah ada di pondok. Sementara mereka yang memiliki gejala dan belum keluar hasil itu kita satukan. Jadi di sini anak-anak yang terkonfirmasi itu kita support dengan vitamin ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dijalankan. Pimpinan Pondok Pesantren Arisalah, Ustadz Muhammad Atik Fahmi menjelaskan bahwa awalnya pihak pondok pesantren mereka takut, namun setelah ada penjelasan dari Dinkes dan Puskesmas, mereka bisa melakukan langkah-langkah untuk penanganan yang positif di isolasi. Kemudian yang bergejala pisahkan di gedung tersendiri, yakni gedung SD yang sekarang tidak digunakan karena sekolah daring. Mereka ditempatkan di sana. Dan yang namanya sakit di mana saja pasti sakit. Kalau kata Allah sakit, ya sakit.
ya. Dan kalau kata Allah tidak sakit dimanapun, ya tidak sakit. Sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak ditinggalkan, sholat, semua dan segala macam. Tapi ada beberapa hal yang kita kurangi, seperti guru dari luar kita stop. Ya, ini sebelum mereka datang sudah kita stop. Ya, sudah kita stop. Ya, sudah kita stop. Jadi kalau guru dari luar tidak tatap muka. Yang tatap muka adalah murni guru-guru yang ada di dalam. Ya, itu pun dengan protokol kesehatan, seperti harus pakai masker, terus restoran tetap ada jaraknya, dan belajar banyak mereka di ruang yang terbuka. Memang ada beberapa waktu di dalam ruangan yang tertutup seperti kelas. Jadi kalau belajar, untuk pelajaran yang selain di pondok ini, yang gurunya tidak di luar, sementara ini kita stop sampai waktu yang kondusif. Jadi sistemnya ya dekat dengan daring, ya, atau dengan memberikan tugas untuk pelajaran-pelajaran yang gurunya dari luar. Tapi kalau teknis ibadah, kita buat atur jadwal dan segala macam, ya. Ada yang di masjid, ada yang di asramanya dan semuanya. Itulah yang dilakukan di pondok ini. Menghafal, ibadah, pelajaran pesantren yang lainnya, semuanya dengan mekanisme ala protokol kesehatan pesantren modern Al-Salam. Nah, tetapi hal seperti ini dalam rangka menjamin kesehatan, tentu kami mendengarkan saran dari Dinas Kesehatan dan juga Dr. Dwi bahwasanya anak-anak ini juga kesehatannya harus dicek. Sama seperti kita semua ini perlu ngecek kesehatan. Ada keluhan perlu dicek, karena perlunya pengecekan dini ini tidak ada lain, penanganan juga nanti cepat. Itu saja harapan kami. Makanya kami setelah mendengarkan penyuluhan yang jelas dari Dinas Kesehatan, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, kami mau tidak mau. Cuma memang kemarin kami sampaikan sama mereka, kami ini khawatir kalau ada apa-apa, inilah diantaranya yang perlu, karena masyarakat kita ini, mohon maaf, masih sering memandang aib kepada penyakit COVID ini. Padahal penyakit COVID ini adalah sebuah penyakit yang datangnya tentu inilah dalam makhluk Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tentu ada penanganan dan obatnya. Toh banyak juga yang terpapar COVID, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Effendi, orang tua santri di Pondok Pesantren Al-Salam, mengatakan dirinya datang ke sini untuk mengantarkan makanan dan obat-obatan untuk anaknya. Ia juga mengatakan untuk informasi adanya COVID-19 di pondok pesantren ini dirinya sudah mengetahui. Obatan makanannya. Kita sendiri sudah tahu kalau ada informasi. Ya sudah, ya mudah-mudahan lah ini bisa selamat, tidak apa-apa kan. Yang jelas kemarin sudah kita ketemu sama pimpinannya langsung, penanganan di sini juga sudah ada kan secara medisnya kan. Itu baik kira-kira. Harapan ada tak? Ya kalau khawatir ya pasti khawatir sama semua anak kan. Ya namanya dia lagi mencari ilmu, ya di jalan Allah juga kan. Ya segalanya kan atas kehendak Allah galau kan. Kemungkinan kalau dia pandemiknya makin berkembang ya pastilah. Nah, kita bawa balik dulu kan. Tapi untuk sekarang ini kan pesantrennya juga lagi berusaha juga kan. Kemarin juga kami sudah ngomong sama pimpinannya, dia sudah melibatkan pihak-pihak terkait masalah dinas kesehatan kan, dan juga sudah dilakukan swab kan. Kalau dari penjelasannya Bapak sendiri, penanganannya seperti apa? Dan sekarang ini sudah ada rumah isolasi dan juga swabnya sudah mulai berjalan. Mana yang kira-kira ada dampaknya sudah diisolasikan. Itu kalau menurut pimpinannya kemarin saya ketemu. Fahri Yuda Husaini, Harian Silampari melaporkan.